ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallif rahimahullah wa damana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun hazi tatimmah. Berulang ini satu kesempurnaan. Walau tanajjasa ma'iun ta'adzara tathiruhu. Dan jikalau terkena najis ma'iun, ya, benda cair, barang cair kena najis, ta'azzara tathiruhu, yang sulit ya disucikannya. Ini masalah najis ya, jatuh ke barang cair, minyak kan cair tuh, najis jatuh, sulit tuh disucikannya. Ini gimana? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil fa'rati tamutu pisami. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya Rasulullah anil fa'rati, tentang tikus. Tahu dari tikus? Tamutu, yang mati tikus, pisamin, di minyak. Tikus mati di dalam minyak. Nah, berarti kan itu najis. Bangke najis. Ada dalam minyak tuh. Ini dagang minyak. Ya kan? Jatuh tikus, anak tikus misalkan. Ya, minyak apa ya? Ukuran 20 kilo tuh, ya. Sekaleng black. Jatuh, di situ ada tikus. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Faqala, maka Nabi bersabda, Nabi ditanya tentang tikus yang mati di dalam minyak, ya, gimana ya hukumnya? In kana jamidatan fa'alquha wa ma haulaha, jika ada jamidan, beku, ya, fa'alquha, lemparkan tuh tikus, buang olehmu. Wa ma haulaha, dan apa yang sekelilingnya. Kalau ini beku, ya, jatuh tuh najis, buang sama sekelilingnya tuh, ya. Tempat dia jatuh tuh kelilingnya buang dah, ya. Sisanya tuh suci. Wa in kana ma'ian fala taqrabuhu, dan jika ada ma'ian terus jatuh tuh di barang cair, benda cair, fala taqrabuhu, maka janganlah kalian mendekatinya. Yakni li'annahu najasatun, karena bawah itu najis. Wala yahillul intifa'u bidzalikal ma'i, dan tidak halal mengambil manfaat dengan barang yang cair itu, kasairin najasati ratbati, seperti najis-najis yang basah tuh, selain yang lain itu. Artinya kita dagang minyak nih jatuh, walaupun orang gak tahu juga, ya, buang doang tuh tikusnya, ya, minyaknya dijual, nggak boleh, najis sudah tuh, udah buang semua udah. Ya, kalau cair tuh buang, ya apa aja yang namanya cair, minyak ya apa aja dah. Kalau tuh tikus mati di mana? Di dalam barang yang cair seperti minyak, ya. Minyak lagi mahal lagi nih, ya, baru beli dagang, untung gak seberapa, jatuh, dia buang aja, diliterin lagi tuh, dikiloin lagi, nggak boleh. Karena itu najis sudah, ya, kena najis tuh, nggak boleh tuh, tidak halal mengambil manfaat. Ya, apalagi ngejual, ini ngambil manfaat dengan ya, barang yang cair yang jatuh najis di dalamnya. Seperti najis-najis, ya, yang lain tuh yang basah.
illa pisisbahin, kecuali di dalam membuat lampu. Lu kan pakai lampu pakai minyak tuh. Kayak minyak apa? Buat lampu tuh kayak minyak. Nah, itu dikecualikan. Auli amalin sabunin, atau dibuat sabun. Buat sabun. Tuh minyak yang kejatuhan apa itu? Najis apa namanya? Tikus, dibuang tikusnya. Nah, itu minyaknya dibuat sabun. Wanah wihi, dan seumah sabun. Au tolyidawabin, atau buat ngolesin tuh hewan. Ngolesin tuh kayak minyak itu. Ya. Wasupunin, dan kapal. Bidunin, dengan minyak mutanajisin, yang terkena najis. Ya. Au najisin, atau najis min ghairi nahwil kalbi, ya, dari selain najis anjing. Itu nggak boleh, ya. Faya juzu ma'al karohati, maka boleh serta makruh hukumnya. Boleh, cuman makruh. Itu minyak apa aja cairan itu, ya, jatuh tuh tikus, buang, ya, diambil manfaat, nggak halal tuh. Ya, jadi buat apaan? Oh, buat kapal nih, ya, minyak tuh yang kena najis, atau buat melumuri hewan, atau buat sabun, dijadikan lampu, buat minyak lampu, itu boleh, cuman makruh hukumnya. Wa yustasnal masajidu, dan dikecualikan masjid-masjid. Fala yajuzul istisbahu fiha bin najisi, maka tidak boleh, ya, apanya, membuat lampu padanya itu dengan najis, nggak boleh. Kalau masjid-masjid, ya di rumah nggak apa-apa, hukumnya boleh. Makruh masjid jangan. Masjid kan suci. Itu lampunya dari apa itu? Minyaknya dari yang terkena najis, maka disebut mutanajis. Pakai lampu, dibuat lampu tuh minyak, boleh serta makruh selain masjid. Kalau buat masjid nggak boleh. Kalau buat masjid nggak boleh. Ya, ini kan bicara dulu nih, pakai ini tuh, ya. Kalau sekarang kita pakai apa nih? Lampu-lampu ini pakai petromak, lampu ini. Kalau ada minyaknya dari yang terkena najis, buat masjid nggak boleh itu hukumnya. Ya, nggak boleh. Sawaun in fasala minhu dukhanun mu'asirun fi nahwi hitanin walau qalilan amla. Baik terpisah daripadanya itu asapnya, mu'asir, yang membekas, fi nahwi hitanin, pada seumpama temboknya, dindingnya, walau qalilan, walaupun sedikit, amla atau tidak. Kan ini kan dipasang nih, dari apa ini? Dari minyak yang terkena najis. Ya kan kagak kena asapnya. Mau nempel ke, mau kagak tuh asap bekas temboknya sedikit, ya, atau banyak, tetap nggak boleh hukumnya, ya, nggak boleh. Apa namanya, lampu yang dengan minyak itu yang sudah kejatuhan najis, yang minyak itu namanya mutanajis, pakai walaupun nggak dimakan nggak minum, hanya buat lampu, tapi lampunya taruh di masjid, nggak boleh, ya, nggak boleh tuh hukumnya. Terpisah ataupun tidak tuh, ya, baik terpisah tuh asapnya yang membekas pada semua dinding atau tidak. Amal asalu, adapun asal madu, ya, payum kinu tathiru, maka memungkinkan disucikannya madu. Nah sekarang madu mahal nih. Madu mahal nggak? Madu cakep lagi, tikus jatuh di situ. Ya, madu seblek jatuh tikus. Ini gimana ya? Ini madu mahal nih, sebotolnya 2 juta nih. Ya, madu bagus. Nah, bagaimana kalau madu itu mungkin disucikan? Bagaimana tuh? Bi isqa'ihil linahli, dengan meminumkannya. Tuh, madu yang udah apa tuh? Yang mutanajis, linahli, untuk lebah. Kasih aja itu lebah tuh. Ya, itu madu tuh yang sudah apa namanya? Sudah mutanajis, yang kejatuhan apa namanya, di dalamnya tikus yang mati, yang tidak boleh diambil halal manfaatnya. Nah itu buat itu aja deh, buat diminumin apa ya, lebah kasih. Nah kasih lebah deh tuh. Kenapa? Li'annahu yastahilu qabla ikhrajihi, karena bahwasanya, ya, yastahilu, berubah tuh. Madu itu berubah apa namanya? Madu itu berubah qabla ikhraji, sebelum dikeluarkannya. Udah berubah. Jadi kasih lagi tuh lebah. Kan dimakan tuh lebah tuh. Udah masuk tuh. Ya, dia itu berubah.
ya, berubah sebelum dikeluarkan. Nah, suci lagi deh tuh. Ya, walaupun tadinya apa itu? Ya, tanah najis. Nah, dibuang sayang, mahal nih, dimakan gak boleh, kasih aja lebah lagi dah. Si lebah, nah, karena sebelum dikeluarkan itu udah berubah dia. Udah berubah. Jadi yastahilu berubah sebelum dikeluarkannya. Summa intolaz zamanu ba'da syurbihi wa qabla majihi bahwa lima dikin nahri. Kemudian jika lama zamannya ba'da syurbi sesudah meminumnya wa qabla majihi sebelum melepekkannya mengeluarkannya bahwa lima dikin nahri maka itu bagi pemilik lebah. Ini madunya bukan punya pemilik lebah. Bukan pemilik, dikasih deh tuh. Ya. Diminumin tuh lebah dari madu yang terkena najis. Ya. Lama masanya tuh. Lama zamannya sesudah dikasih minum. Itu lebah lama. Sebelum dia lepekkan, dikeluarkan, maka itu bagi pemilik lebah. Yang punya lebah tuh miliknya. Tuh, milik punya lebah, ya. Nah, ini nggak boleh sembarangan tuh. Lebah saya, ya kan? Nah, berarti punya saya. Agak nanti lihat dulu. Wa illa jika tidak, kalau nggak lama zamannya nggak lama, ya sudah diminumkan sebelum dilepekkan, palima likil asal maka bagi pemilik madunya. Tuh. Jadi dilihat zamannya dulu. Nih taruh nih kasih. Gitu dikasih, si minum tuh lebah itu keluarin lagi itu nggak lama. Jadi itu tetap masih punya pemilik yang madunya. Yang punya madu jadi milik madu yang dikeluarkan oleh lebah. Tapi kalau udah lama, ya sebelum dikeluarkan tuh badannya sudah diminum lama tuh. Nah itu bagi pemilik lebahnya. Udah urusan yang punya lebah itu sudah tuh. Ya gitu. Jadi begitu dalam apa kita punya tanah nih, ya punya tanah ada biji-bijian kena hujan tanah sebelah. Pohon apa ini misalkan nih, ya kena banjir masuk ke tempat kita. Tumbuh besar, kita tahu lah ini pohon bukan punya kita nih kormah misalkan punya persebelah beda masalah kita tahu punya dia bagus punya kita kurang bagus kelihatan kan. Nah, itu bagaimana kalau punyanya cuek aja dia kagak dia berpaling daripada punyanya udah jadi pemilik yang punya tanah. Maka kalau misalkan wajib itu sampai nisab zakat, wajib dikeluarkan zakat yang punya tanah. Yang punya tanah. Tapi sebaliknya, kalau yang punya tanah sebelah dia menghendaki, itu tanya punya saya tuh. Itu biji-biji korma saya tuh yang jatuh ke bawah ke situ. Ya, berarti dia nggak berpaling. Dan dia mengakui dan meminta haknya punya dia. Maka nanti kalau memang itu banyak dan sampai pada nisabnya, maka yang punya tuh biji-bijian wajib dia keluarkan zakatnya, bukan yang punya tanah. Yang punya biji korma itu tetapi bayar sewa tanahnya. Tuh. Ya, cakep gak begitu? Lah iya, ente jangan ini aja korma-korma ente. Ya kan numbuhnya di mana? Di tanah saya. Bayar sewanya. Oh, kan sama-sama nggak dirugikan. Ya kan bijinya dari sebelah, numbuhnya di tanah orang, ya. Tapi punya dia, dan dia juga yang wajib mengeluarkan zakatnya, namun bayar sewa tanahnya. Kata yang punya tanah, lu bayar sewa sini, ya enggak? Bayar 1 juta, misalkan, bayar wajib dibayar tuh. Artinya tidak ada yang dirugikan, ya tidak ada yang dirugikan. Nah ini juga begitu, madu, ya, udah terkena najis, kasih tuh diminumkan ke lebah. Maka kalau nggak lama dia keluarkan lagi dan itu udah berubah suci lagi itu madu. Buat siapa? Itu bagi pemilik lebah, ya. Pemilik lebahnya. Jika tidak, maka menjadi pemilik madunya. Ya, pemilik madunya. Wa yajuzu sakyud dawabil ma'il mutanajjisi wa takhmiri tini wa nahwihi bihi. Wa yajuzu dan boleh sakyud dawa bil ma'il mutanajis. Itu menuangkan, menyiram ya hewan-hewan pada air yang terkena najis. Wa tahmiritin dan menutup tanah
dan seumpamanya dengan air yang mutanajis. Boleh tuh. Boleh kasih minum tuh hewan. Dari apa nih? Dari air yang terkena najis kasih minum hewan. Boleh hukumnya. Ya. Dan menutup tanah. Tutup tanah tuh dengan air yang terkena najis. Boleh hukumnya. Wa mislul ma'il mutanajisi at-ta'amul mutanajisu. Dan seperti air yang terkena najis, air yang mutanajis, apa itu? At-ta'amul mutanajis, itu makanan yang terkena najis. Sama ini, bukan najis, sekarang makanan terkena najis. Nah, bagaimana tuh? Fayajuzu it'amuhu lidawab, maka boleh ya memberi makannya kepada hewan. Boleh. Nih kita punya makanan terkena najis di situ. Ya, kita kasih aja tuh hewan buat makan, boleh. Atau minum yang udah terkena najis, air yang mutanajis kasih minum hewan, boleh hukumnya. Wa idza tanajjasatil ardu bi baulin aw khamrin masalan wa tasharrabat ma fiha kafahu subba ma'un ya ummuha walau maratan. Wa in kanatil ardu, dan jika ada bumi itu solbiyah. Wa idza tanajjasatil ardu, dan apabila ya terkena najis tuh bumi, yang menajiskan bumi bi baulin dengan air kencing. Ya, ini tanah bumi jadi najis. Kenapa? Ada air kencing. Au khamrin, atau khamar. Khamar kan najis, ya. Mana lewat khamar tuh najis. Ini tanah, ini bumi, ya, menjadi mutanajis dengan sebab air kencing atau khamar. Masalan umpama wa tasyarrabat, menyerap. Tuh khamarnya air kencingnya nyerap. Ya kalau orang dulu kan begitu, belum ada ini, belum apa? Belum pakai ubin. Masih rumah tanah tuh. Ya, ada najis nyerap. Atau khamar tuh najis nyerap. Ma fiha, apa yang padanya, pada bumi itu kafahu cukup, subba ma'un, dituangkan air ya ummuha, yang meratakannya, walau marotan, walaupun sekali. Ya, ini tanah rumah kita misalkan tanah, kencing di situ, kencing udah nyerap, atau khamar jatuh di situ nyerap. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup tuangkan air sekali, ratakan. Udah. Tuh ya. Tuangin air juga tuh. Karena udah nggak ada rasa, warna dan bau, menjadi najis hukmiyah dah tuh. Siramin dah tuh, ratakan tempat yang terkena najis. Walaupun cuma sekali. Wa in kanatil ardu solbiyatan, jika ada bumi itu keras, ya, lam yakla turabuha, yang tidak dapat dicabut tanahnya, aulam tasrabu, atau tidak menyerap, kaan kanat nahwa bilatin, seperti apa tuh? Bilatin kayak kita nih nih, pakai pleseran bawahnya, pakai ubin misalkan, kan nggak nyerap dia. Nah, sekarang nggak nyerap, kencing nggak nyerap ya. Nah, kalau dulu tanah nyerap, sekarang nggak nyerap tuh. Nah, kalau najis itu apa namanya ke bilat, pleseran, atau kita pakai keramik, fala buddha min tajibi biha, tak mesti tidak mengeringkannya. Summa subbal ma, kemudian dituangkan air alaiha, di atasnya, walau maratan, walaupun satu kali. Keringin dulu. Air kencing tuh di situ. Ya, di mana? Di ubin rumah kita. Ya nggak cukup disiram aja, apa namanya, dibersihin dulu, dikeringkan dulu, kemudian ya dituangkan air, keringin dulu ya. Qala fil misbah, berkata pengarang kitab Al-Misbah, al-bilad kullu syai'in urisat bil ardu. Bilad itu tiap sesuatu yang dihamparkan di bumi, min hajarin, dari batu, wagen selainnya. Kalau kita keramik, marmer, apa aja deh tuh ya. Intah, selesailah batang kitab Al-Misbah. Faiza kanatin najasatu jamidatan. Nah, apabila ada najisu jamidah, beku. Kan tadi masalah cair tuh, bicara masalah najis ya, cair ya, jatuh tuh tikus mati. Nah, sekarang najisnya beku, keras. Nuziro, dilihat. Kalau jatuh ke najisnya, dodol misalkan tuh, udah keras tuh jatuh di situ, ya. Bukan dodol yang cair, udah keras nih misalkan. Nah, ini bagaimana? Kalau najis itu jatuh ya kepada benda yang keras, beku. Fa in kanat ghairat batin walam tunajisil arda rufi'at anha faqat. Maka jika ada selain basah ya, walam tanajas, walam
tunajisil arda, dan tidak menajiskan pada bumi, rufi'at diangkat, anha daripadanya faqat, diangkat saja. Kalau najisnya itu ya apa namanya tidak menajiskan kepada jatuh kepada tempat yang beku misalkan, nah itu diangkat aja cukup. Aurat batin atau basah, ya rupiat diangkat, summa subba alal ardi, dituangkan atasnya bumi itu maun air, ya umuha yang meratakan ya. Kalau najisnya basah, nah itu dibersihkan dulu, diangkat, lalu dituangkan air merata. Ya kalau najisnya apa namanya dia beku, najisnya itu udah keras ya, tinggal dibuang aja udah cukup. Wa misul ardi, dan seumpama bumi, fi zalika pada demikian itu, gairu lainnya, kasikinin seperti pisau. Ya sukiat yang disiram pisau, wahya muhmatun, sedangkan pisau dipanasin, ya najisan akan najis, artinya ini pisau lagi dipanasin, disiramin pakai air yang mutanajis. Ya, pisau dipanasin, kasih air tuh, air yang mutanajis. Walahmin tabiha binajisin, dan daging yang dimasak dengan najis. Ya, wahabin, dan bijian nukia filma yang direndam di dalam air an najis, yang air najis. Ya direndam biji-bijian, misalkan biji apa itu kedelai, ya kacang hijau, direndam di air najis. Hatta intapaus, sehingga mengembung, ya ngembung tuh biji-bijian, masak pakai dengan najis, ya daging dimasak dengan najis, pisau dipanasin disiram dengan air najis. Payak fi tathiri zalika kullih, maka cukup di dalam mensucikan yang demikian itu semuanya. Cukup tuh pisau yang dipanaskan disiram panas itu pakai air najis, ya daging dimasak dengan najis, biji-bijian direndam dengan air yang najis. Nah di dalam mensucikannya semua itu cukup subba ma'un ya ummuhu walau marratan wahidatan, dituangkan air yang merata padanya walaupun satu kali, cukup aja. Ini pisau ini udah panasin, misalnya pakai air najis gitu, gak usah pakai dipanasin lagi disiram air suci, enggak, udah cukup siram aja udah. Pakai air apa nih? Air yang suci, udah. Nggak harus dipanasin lagi, dikasih air cuci siramin ya cukup dibersihkan aja tuh ya, dibersihkan ya, kemudian disiramkan tuh air yang meratakan padanya satu kali. Wala yahtaju ila suci sikin, dan tidak butuh kepada menyiram pisau ma'alihma, serta dipanaskan ma'antauron akan air yang suci, nggak butuh. Kan tadi dalam nginin pisau tuh pakai siramnya disini dipanasin pakai air yang terkena najis atau air najis, maka sucinya panasin lagi kasih air yang suci, enggak, cukup udah begitu bisa jadi nih, bikin siram aja pakai air hatain, udah jadi suci lagi itu ya, jadi nggak usah dipanasin. Wala li ghayil lahmi wa asrihi, dan tidak legal bagi menggolaknya itu daging dan memeresnya, karena daging dipakai air yang mutanajis. Wah, jadi gimana nih biar suci? Rendam lagi dah tuh, godok lagi biar golak dah tuh, lalu peres dagingnya. Enggak. Wala linaqil habbi fi ma'in tahurin, dan tidak untuk merendam bijian di air yang suci. Ya. Cukup disiram aja udah. Ya diratakan, ya disuangin air dirata satu kali. Biji-bijian ini direndam. Ya sampai mengembung tuh. Biji apa misalkan? Ya, biji kacang hijau, nah, pakai air najis, itu sucinya bagaimana? Cukup udah, udah ini siram tuh dengan air yang suci, walaupun cuma satu kali, nggak harus rendam lagi dengan air yang suci lagi, enggak, ya disiramin cukup, ya itu suci kalau yang keras, kecuali yang cair, ya seperti biji-bijian dimakan sama apa namanya? Apa kalau kopi itu luwak ya, kalau luwakan tuh makan kopi sudah matang dimakan, nah kemudian dia buang kotoran sama apanya tuh, sama biji kopi, itu biji kopi namanya mutanajis, bisa cuci, bisa. Kalau mutanajis bagaimana? Ambil tuh bijinya, hilangin dah tuh ya,
yang kotoran yang menempel, suci biar bersih, warna, rasa udah kagak ada bau, ya udah suci. Ya, godok deh, jadi kopi digiling, minum, suci. Suci, ya. Ya, kalau sekarang kan banyak ditangkarin, ditangkarin, dimakan suruh paksa jadinya tuh. Kasih deh tuh. Ya, keluar. Diambil tuh bijinya. Kan udah terkena najis tuh. Ya, bersihin. Ya. Udah bersih dari najisnya, udah digiling. Suci. Ya, kalau benda keras, biji-bijian, tapi kalau yang cair tadi kan kena najis nggak bisa, udah nggak halal diambil manfaat. Ya, kalau jatuh najis ya kepada barang yang cair itu tidak halal ya mengambil manfaatnya. Ya, udah itu mutan najis itu. Kecuali tadi buat lampu, buat apa itu juga nggak boleh kalau di masjid dari barang yang terkena najis. Faslun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rabbana, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.